Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar soal TPS kuantitatif UTBK. Oke, di video kali ini kita akan membahas soal TPS kuantitatif UTBK materi matriks. Nah, di sini ada 3 soal terkait dengan matriks gitu ya. Kita akan coba kerjakan. Yang pertama, diketahui matriks M dengan elemennya 4 dikurangi 2X, negatif 4, 7, dan 1. Jika determinan M sama dengan 24, maka X sama dengan... Oke, di sini diketahui determinan suatu matriks. Nah, perlu kita ingat dulu ya, berarti determinan matriks itu seperti apa. Misalkan A adalah suatu matriks dengan elemen A, B, C, D. Jadi ordonya atau ukurannya 2 kali 2 ya. Maka determinan matriks A itu sama dengan A kali D dikurangi B kali C. Nah, jadi adik-adik perlu untuk menghafalkan rumus ini ya, rumus determinan ya. Oke, berarti kita sudah bisa melangkah untuk menentukan jawaban dari soal nomor 1 ini. Nah, diketahui matriks M itu tadi elemennya 4 dikurangi 2X, negatif 4, 7, dan 1. Kemudian determinannya 24. Nah, determinan matriks M itu sendiri berarti 4 dikurangi 2X dikali 1, kemudian dikurangi negatif 4 dikali 7. Nah, itu hasilnya 24. Kemudian kita kalikan ya. 4 dikurangi 2X dengan 1 ini hasilnya tetap 4 dikurangi 2X. Kemudian dikurangi negatif 4 kali 7 itu adalah negatif 28 sama dengan 24. Oke, 4 dikurangi 2X. Nah, karena ini ada dikurangi negatif jadinya ditambah ya. Ditambah 28 sama dengan 24. Kemudian ada 4 ditambah 28 ini. Jadi suku yang sejenis ya. Kita jumlahkan hasilnya 32 dikurangi 2X sama dengan 24. Nah, kita lanjutkan. 32 kita pindah ke ruas kanan sehingga negatif 2X sama dengan 24 dikurangi 32. Negatif 2X sama dengan 24 dikurangi 32. Berapa itu? Negatif 8. Oke. X sama dengan negatif 8 dibagi negatif 2. Diperoleh X sama dengan 4. Oke, berarti ketemu nilai X-nya sama dengan 4. Jawabannya D ya untuk soal yang nomor 1. Seperti itu. Jika ada yang masih dibingungkan, ada yang mau ditanyakan gitu, tulis saja pertanyaan kamu di kolom komentar. Seperti itu ya. Kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Itu diketahui matriks A sama dengan elemennya itu ada negatif 3, 4, X plus 1, dan negatif 4. Jika matriks A adalah matriks singular, maka nilai X adalah, nah di sini ada istilah matriks singular. Apa sih matriks singular itu? Jika suatu matriks itu determinannya 0, maka dia disebut matriks singular. Seperti itu ya. Berarti untuk soal nomor 2 ini sebenarnya udah diketahui bahwa determinan matriks A itu sama dengan 0. Nah, seperti itu. Langsung kita gunakan rumus determinan. AD dikurangi BC. Berarti negatif 3 dikali negatif 4 dikurangi 4 kali X ditambah 1 itu sama dengan 0. Nah, negatif 3 dikali negatif 4 itu 12.
Kemudian ini anggaplah ini negatif 4 ya. Negatif 4 dikali X itu jadi negatif 4X. Negatif 4 dikali positif 1 itu hasilnya adalah negatif 4 sama dengan 0. Nah, seperti biasa yang sejenis ada 12 sama negatif 4 ya. 12 dikurangi 4 itu hasilnya 8. Dikurangi 4X itu sama dengan 0. Kita lanjutkan. Negatif 4X itu sama dengan, nah 8 kita pindah ke ruas kanan menjadi negatif 8. Berarti X sama dengan negatif 8 dibagi negatif 4. X sama dengan 2. Nah, seperti itu. Udah kok ya sebenarnya ya. Yang penting kita betul dalam menerapkan rumus determinannya. Kemudian dalam hal operasi bilangannya ini juga harus teliti gitu ya. Jadi ini jawabannya tadi adalah B. Nah, seperti itu. Oke, kalau ada yang masih dibingungin lagi, boleh tanya lagi ya di kolom komentar, nggak apa-apa. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Diketahui matriks B sama dengan tuh entry-entrynya atau elemennya X, 1, 5, dan X ditambah 4. Jika matriks B adalah matriks singular, maka jumlah semua nilai X yang memenuhi adalah, nah seperti nomor sebelumnya, diketahui di sini matriks B-nya adalah matriks singular. Sehingga determinan matriks B itu berarti sama dengan 0 gitu ya. Oke, kita coba tentukan determinannya menggunakan rumus AD dikurangi BC itu ya. Berarti X dikali X ditambah 4 gitu ya. Jadi kita gunakan kurung aja. Karena kalau menggunakan simbol perkalian dengan silang itu nanti takutnya nggak bisa bedain gitu ya. X sama kali itu yang mana? X dikali X ditambah 4 dikurangi 1 dikali 5. Oke, itu sama dengan 0. Nah, perhatikan ini adik-adik ya. X dikali X ditambah 4. X dikali X, X dikali 4 gitu. Berarti X kuadrat ditambah 4X. Kemudian 1 kali 5 itu 5, berarti dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, ternyata terbentuklah suatu persamaan kuadrat. Gitu ya. Nah, kemudian yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah jumlah semua nilai X. Jumlah semua nilai X. Oke, berarti kita perlu mengingat-ingat lagi nih persamaan kuadrat nih. Nah, nggak apa-apa ya. Di sini saya tuliskan aja. Jika diketahui persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Tuh, kemudian ya punya akar-akar itu ya, atau X yang memenuhi itu adalah X1 dan X2. Maka jumlah semua nilai X itu berarti X1 ditambah X2 itu adalah min B per A. Sedangkan hasil kali akar-akarnya itu adalah X1 dikali X2 itu adalah C per A. Jadi diambil dari persamaan kuadratnya ini ya, B, kemudian ada A-nya juga, ada C-nya juga, itu ambil aja dari persamaan kuadrat. Nah, seperti itu. Sini kita tandai dulu. Berarti untuk soal ini udah diketahui X kuadrat ditambah 4X dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa cari nih jumlah semua nilai X-nya itu, anggaplah X1 dan X2 gitu ya. Kalau kita jumlahkan berarti hasilnya berapa? Nah, min B per A. Berarti B-nya itu lihat ini 4
A-nya tuh di sini seolah-olah kayak nggak ada, berarti 0 gitu, bukan ya. Kalau nggak ada di situ, selalu ingat ya, di sini itu sebenarnya kan ada angka 1 gitu. Berarti min 4/1 sama dengan min 4. Tuh, sehingga jawabannya adalah D. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya nih, kalau ini kan bisa difaktorkan, misalnya nih kita faktorin aja terus kita jumlahin, boleh atau enggak? Boleh banget. Ya, mungkin ada yang pakai cara itu, coba dituliskan di kolom komentar biar nanti teman-teman yang nonton video ini juga tahu ya. Oh, ternyata bisa juga loh pakai cara yang lain, yaitu difaktorkan dulu, habis itu dijumlahkan gitu nilai X-nya. Nah, cuman kalau rumus seperti ini itu berlaku secara umum ya. Jadi meskipun ini nanti seolah-olah sulit untuk difaktorkan gitu, tapi kita dengan rumus ini tuh langsung bisa ketemu jumlah semua nilai X atau jumlah akar-akar persamaan kuadrat. Nah, seperti itu. Oke, jadi untuk 3 jenis soal ini lebih fokus kepada determinan matriks. Sehingga adik-adik perlu untuk menghafal ya rumus determinan matriks, utamanya ini matriks ukuran 2x2. Oke. Nah, karena kita udah membahas soal-soal ini, kita coba untuk latihan soal ya. Oke, jadi untuk menguji pemahaman adik-adik. Nah, di sini ada 3 soal yang serupa tapi tak sama. Itu ya. Jadi silakan dicoba. Nah, di sini juga ada simbol determinan itu kadang nggak ditulis det gitu, enggak ya, tapi mungkin ditulis dengan seperti simbol harga mutlak ini. Nah, itu sama aja rumusnya ya, tidak mengubah rumus, ini hanya simbol aja. Oke. Nah, jadi perhatikan juga apa yang ditanyakan. Kalau yang ditanyakan nilai X, nanti ketemu X gitu ya berarti udah selesai. Nah, tapi ada soal yang mengecoh seperti yang ini. Ini yang ditanyakan itu bukan X-nya ya, jadi 3X dikurangi 1. Jadi harus benar-benar teliti. Kayak gitu. Oke, silakan dicoba ya adik-adik ya. Untuk yang udah ketemu jawabannya, boleh banget untuk share di kolom komentar. Seperti itu ya. Selamat mencoba.